Film, kali ini kita akan membahas alur cerita film yang berjudul Public Enemies. Nah, film ini dirilis pada tahun 2009, menceritakan kehidupan seorang bos gangster yang dijebloskan ke penjara. Film ini diangkat dari kisah nyata loh, dan dibintangi oleh Johnny Depp. Oke, tanpa basa-basan kita masuk ke alur ceritanya. Film diawali pada tahun 1933. Saat itu, John Dillinger dibawa ke penjara negara bagian Indiana oleh rekannya John Hamilton yang berpura-pura menjadi seorang polisi, dan Dillinger menyamar sebagai seorang tahanan. Di dalam penjara, beberapa anggota gengnya telah bersiap untuk kabur. Mereka mendapat senjata yang diselundupkan ke dalam penjara lewat kotak benang yang dikirim ke penjara. Dengan senjata itu, mereka menyandera beberapa penjagaan dan mengiring mereka ke ruang ganti. Nah, pada saat yang sama, sipir yang bertemu Dillinger dan Hamilton tiba-tiba mengenali Dillinger. Dillinger mengakui identitasnya dan dia melepaskan borgolnya. Dia dan Hamilton merampas senapan dan memaksa sipir untuk membuka pintu ke ruang istirahat. Di saat bersamaan, narapidana yang lain masuk. Mereka memaksa penjaga untuk melepas seragam mereka. Para penjaga masih dibawa todongan senjata, semuanya berjalan sesuai rencana. Sampai salah satu tahanan tiba-tiba memukuli seorang penjaga sampai mati karena emosi dan penjaga lain tertembak. Alarm berbunyi dan mereka segera berlari keluar hingga terjadi baku tembak. Semua lari ke mobil, namun sayangnya seorang penembak jitu berhasil menembak Walter tepat di punggungnya saat akan masuk ke dalam mobil dan menyebabkan luka yang parah. Karena itu Walter mati. Dillinger menjadi marah pada Saul, temannya yang membunuh penjaga tadi. Dia menendang Saul keluar dari mobil. Dillinger sampai ke tempat persembunyian dan mempersiapkan diri untuk menuju ke tempat persembunyian lainnya. Di situ ada polisi Chicago yang membantunya. Polisi itu bernama Martin dan Anna, yang menyuruh Dillinger dan yang lainnya untuk bersembunyi di Chicago, di mana mereka dapat dilindungi oleh mafia besar. Kemudian Dillinger bertemu dengan mafia lainnya untuk membeli mobil. Selanjutnya Dillinger, Pierpont, dan Markley masuk ke sebuah bank. Pierpont melumpuhkan salah satu penjaga dan memerintahkan semua orang untuk tiarap. Dan sementara itu Dillinger menerjang dan meraih manajer bank. Dillinger mengirim manajer bank ke lemari besi dengan todongan senjata. Dan sementara itu Markley mengeluarkan uang dari tempat teller ke dalam tas ransel. Di situ manajer bank terlihat tampak mengulur-ulur waktu, dan Dillinger pun memukul kepalanya dengan pistol dan memberi pilihan untuk menjadi pahlawan tapi mati atau pengecut tapi bisa hidup. Manajer mematuhinya. Dan di luar bank, Vankos bertindak sebagai pengintai dan menyembunyikan senapan di bawah mantelnya. Dia menjadi siaga saat melihat sebuah mobil polisi berhenti di depan bank. Dia ke pintu dan mengetuk senapannya ke pintu untuk memberitahu para perampok di dalam bahwa mereka memiliki tamu tak diundang. Mereka beraksi dengan sangat cepat dan Dillinger mengambil manajer bank sebagai sandera. Saat mau keluar, Dillinger melihat seorang nasabah mengeluarkan uangnya. Lalu Dillinger meyakinkan nasabah itu bahwa ia di sini bukan untuk uang milik nasabah, tetapi untuk bank. Seorang polisi mendekati Vankos. Vankos beraksi dengan menyandera polisi itu dan dia memberondong polisi yang di mobil. Para pejalan kaki menjadi kocar-kacir. Dillinger, Pierpont, dan Markel keluar dari bank dengan membawa beberapa orang untuk dijadikan sandera. Mereka pun menembaki para polisi sambil pergi. Dillinger memberikan mantel kepada teller bank yang disandera karena dia kedinginan. Mereka pun menaruh para sandera di pinggiran kota. Scene berganti, di mana seorang polisi bernama Edgar meminta pendanaan tambahan untuk operasi kriminal. Lalu Edgar bertemu dengan Purvis dan menugaskan Purvis untuk memimpin pemburuan John Dillinger. Edgar lalu mengatakan kepada wartawan kalau ia mendeklarasikan perang melawan gangster. Di situ juga diperkenalkan Purvis sebagai agen yang akan memimpin di lapangan. Sementara itu di restoran, Dillinger sedang makan malam dengan gengnya, dan di sana ia bertemu dengan seorang wanita yang bernama Billy. Dillinger mulai merayunya dan mengajaknya berdansa. Dillinger memberitahukan siapa dia sebenarnya, karena Dillinger jatuh cinta kepadanya.
Sementara itu, Purvis dan anak buahnya melacak mantel yang diberikan Dillinger kepada teller bank dan juga melacak dealer mobil yang dipakai oleh Dillinger. Dan di tempat lain, Dillinger menemui Billy di tempat kerjanya dan mengajaknya untuk kencan. Dillinger dan Billy menjadi akrab dan Dillinger mengajak Billy untuk menikah. Purvis memimpin penyergapan di sebuah hotel atas kabar dari anak buahnya yang mengawasi hotel itu, yang dipercaya Dillinger tinggal di situ. Purvis dan anak buahnya bernama Barton masuk. Mereka tidak menemukan Dillinger, tapi hanya Nelson dan mengira Nelson bukan teman Dillinger. Purvis menyuruh Barton menunggu sementara ia keluar memberitahu yang lain. Dan tak lama, Barton ditembak oleh Nelson dan Nelson melarikan diri. Mendengar suara tembakan, Purvis langsung naik dan mendapati Barton terkapar di lantai. Purvis berusaha mengejar Nelson, tapi dia berhasil kabur. Keesokan harinya, Dillinger, Pierpont, dan Markley masuk ke bank lain. Dillinger dan Pierpont berjalan menuju salah satu penjaga, dan Pierpont melumpuhkan penjaga itu. Dillinger membawa manajer bank menuju lemari besi dengan menodongkan senjata. Malam itu, Edgar menegus Purvis karena upayanya yang ceroboh. Purvis menuntut agar Edgar membawa agen profesional yang tahu cara menangkap penjahat termasuk koboi Texas yang bernama Charles Vincent. Edgar tidak setuju, tetapi Purvis mengancam ia dan pasukannya akan mundur jika tidak ada bantuan orang profesional. Edgar menyetujuinya dan Purvis menyapa Charles dan yang lainnya. Mereka berjaga di sebuah bank. Di tempat lain, Dillinger, Billy, dan anggota gengnya menghabiskan waktu di Florida menonton pacuan kuda. Lalu mereka beristirahat di hotel. Saat Dillinger berada di kamar hotel, 3 orang agen dengan senapan menyerbu masuk dan menangkap Dillinger. Pierpont dan Markley juga ditangkap. Mereka bisa dilacak karena kebakaran terjadi di kamar hotel mereka, dan petugas pemadam kebakaran menemukan senjata mereka dan menyerahkannya ke polisi. Dillinger diekstradisi kembali ke Indiana, di mana dia dikurung sambil menunggu persidangan. Pengacara Dillinger bernama Louis meminta hakim pengadilan untuk melepaskan borgol rantai yang diikat pada Dillinger dan meminta Dillinger dipenjara di Crown Point. Dillinger melarikan diri dari Crown Point pada tanggal 3 Maret, seminggu sebelum persidangannya. Ia bekerja sama dengan beberapa narapidana. Mereka melarikan diri dengan mobil sheriff. Dillinger menelpon Billy dan ternyata semua percakapan mereka disadap oleh Purvis. Ternyata Billy telah diawasi dengan ketat. Dillinger pergi ke tempat teman-temannya dulu untuk meminta bantuan. Akan tetapi, tak seorang pun yang mau membantunya karena Dillinger kriminal negara. Kemudian Dillinger bertemu dengan sesama perampok bank yang bernama Tommy Carroll di bioskop. Tommy ingin bekerja sama dengan Dillinger untuk merampok salah satu bank di Falls, South Dakota. Di situ juga ada Nelson yang terlibat. Dillinger bermaksud menggunakan uang itu untuk membebaskan Pierpont dan Markley dari penjara. Saat beraksi, Nelson yang ada di dalam bank menembak melalui jendela kaca dan dia berteriak serta tertawa seperti orang gila. Kemudian menembakkan tembakan lainnya ke langit-langit. Di depan Faxon terkejut oleh kebisingan yang dibuat oleh Nelson dan dengan cepat mengambil Sandra di luar. Sementara orang-orang di bank hanya memandang Nelson dengan marah. Dan ternyata di bank itu hanya sedikit uang daripada yang mereka inginkan. Dillinger membawa manajer bank dan Sandra lainnya, lalu mereka mulai pergi. Tapi saat mereka pergi, Nelson tiba-tiba melepaskan tembakan dan memicu baku tembak dengan polisi. Dillinger ditembak di lengan dan Tommy ditembak di kepala dan terluka parah. Dillinger dan yang lainnya meninggalkan Tommy. Mereka masuk ke mobil dan segera pergi ke tempat persembunyian mereka di Manitou Water. Dillinger mengungkapkan harapannya agar dapat membebaskan temannya yang masih di penjara, yaitu Pierpont dan Markley. Di situ Red mengatakan bahwa itu tidak mungkin terjadi. Di sisi lain, Purvis dan anak buahnya menangkap Tommy yang ternyata masih hidup dan menyiksa dia untuk menemukan tempat lokasi persembunyian mereka. Dokter mendesak untuk memberikan obat pada Tommy, tapi Purvis mengancam akan menuntut dokter itu. Lalu dokter itu pergi. Tommy mengerang kesakitan dan mengatakan tempat persembunyiannya mereka. Purvis dan yang lainnya tiba di Manitou dan Purvis mengatur penyergapan. Tiba-tiba ada mobil yang keluar dan mereka menembaki mobil itu. Dan ternyata itu hanya warga setempat yang menjaga tempat itu dan warga itu mati.
Berikutnya, Dillinger dan Hamilton melarikan diri secara terpisah dari Nelson dan anggota geng yang lainnya. Agen Charles dan Ford mengejar Dillinger dan Hamilton yang lari di hutan. Terjadi baku tembak. Hamilton terkena tembakan dan terluka parah. Di jalan, Nelson menembak dan membunuh agen yang menunggu di mobil dan mengambil mobilnya. Purvis dan agen yang lainnya bernama Johnny naik ke mobil yang datang dan mengejar Nelson yang menyerbu Scott dan Vankos. Saat mobil mendekati mobil gangster, Purvis melepaskan tembakan dengan senapan besinya dan Vankos membalas dengan tembakan senapannya. Purvis menembakkan tembakan lalu mengenai mesin mobil. Nelson kehilangan kendali lalu mobilnya tergelincir dari jalan dan mobil itu terbalik 2 kali. Scott terbunuh dalam kecelakaan itu. Vankos mencoba untuk lari, tetapi ditembak mati oleh Purvis. Nelson keluar dan melepaskan tembakan dan mengenai agen lain. Agen itu pun tertembak mati. Purvis menembakkan pistolnya dan mengenai Nelson. Nelson terluka parah, tetapi Purvis terus menembakkan pistolnya ke Nelson sampai akhirnya dia jatuh ke tanah dan mati. Di tempat lain, Dillinger dan Hamilton mencuri mobil seorang petani dan berhasil melarikan diri. Akan tetapi, Hamilton yang terluka parah meninggal di dalam mobil. Dillinger pergi bertemu dengan Billy dan mengatakan kepada Billy bahwa dia berencana untuk melakukan satu pekerjaan terakhir kalinya, dan setelah itu mereka akan melarikan diri bersama. Dillinger menurunkannya di sebuah hotel yang menurutnya aman. Akan tetapi, di situ sudah banyak agen dan Billy pun tertangkap. Dillinger pergi dan sangat sedih hingga meneteskan air mata. Seorang agen menginterogasi Billy dengan kasar untuk mengetahui keberadaan Dillinger, tetapi Billy menolak untuk berbicara. Purvis dan agennya tiba dan dengan marah membubarkan interogasi. Purvis membantu Billy yang sedang terluka karena terus dipukuli. Purvis mendatangi polisi wanita bernama Anna yang membantu Dillinger dan mengancamnya. Polisi itu terpaksa membantu Purvis untuk menangkap Dillinger. Dillinger menerima catatan dari Billy melalui pengacaranya Louis Pickwick. Louis memberitahukannya untuk tidak mencoba membebaskannya dari penjara karena penjagaan di penjara itu sangat ketat. Sementara itu, Dillinger bertemu dengan Alvin Karpis yang mencoba merekrut Dillinger. Tetapi Dillinger tidak tertarik dalam perampokan kereta api. Namun karena ia harus pergi jauh dari kota, dia terpaksa ikut. Anna mengajak Dillinger menonton di bioskop dan para agen bersiap menyergap Dillinger. Mereka membagi tugas menunggu di masing-masing sudut bioskop. Dan ketika film selesai, Dillinger dan Anna keluar. Purvis dan anak buahnya masuk. Dillinger melihat polisi dan dia mencoba menarik senjatanya. Tapi dia ditembak sebanyak 4 kali. Peluru itu mengenainya, menembus dada dan kepalanya. Seorang agen membungkuk untuk mendengar apakah Dillinger menyatakan sesuatu sebelum dia meninggal. Tapi dia tidak bisa mendengar apa-apa. Dillinger pun mati. Beberapa hari kemudian, agen yang mendekati Dillinger sebelum mati pergi menemui Billy di penjara. Ternyata ada pesan dari Dillinger untuk Billy. Pesan itu adalah bye-bye Blackbeard. Penutup mengungkapkan bahwa Melvin Purvis keluar dari FBI tak lama setelah itu. Dia meninggal dengan bunuh diri. Dan pada tahun 1990, Billy bebas dan melanjutkan hidupnya. Dia meninggal pada tahun 1970. Oke, sekian alur cerita filmnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya. Bye!